atau yang menggunakan busana paling baik. Siapakah gerangan? Nah, kita nantikan tentunya di akhir Betul. acara. Ya Marvin, kita kini tengah menunggu trompet pertama ya. Betul sekali. Nah, tentunya kita sudah melihat sekali bahwa kita sudah disambut penampilan spesial dari Ya, tadi kita sudah melihat Agus Yudhoyono ya, yang juga memberikan komentar dan juga menjawab pertanyaan wartawan kenapa tidak bersama sang istri dan juga sang putri. Biasanya kan tidak terpisahkan kan bersama Anissa Pohan begitu kan. Nah, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun tepat 17 tahun putri dari Agus Harimurti Yudhoyono, yang ini menjadi alasan kenapa sang istri dan juga sang putri tidak menemani Agus ke istana pada sore hari ini. Nah, Yohana tadi perhatikan apakah pakaian dari AHY tadi itu sebenarnya sama dengan tadi pagi atau tidak, karena ingat nggak? Jadi tahun lalu AHY ini juga menang untuk pakaian adat pada saat penurunan bendera di IKN pada saat itu ya. Jadi paginya kita ingat AHY itu memakai pakaian Kota Waringin Barat, kemudian sore harinya memakai pakaian adat Bugis, kemudian ternyata mereka menang. Memang kalau dilihat dari tahun ke tahun, AHY dan istri memang selalu menyorot perhatian publik ya dengan penampilan busana daerah baik di event-event istana ataupun juga ketika mungkin menghadiri agenda-agenda kenegaraan di gedung DPR, seperti itu selalu kompak begitu. Dan kali ini walaupun mungkin tidak didampingi sang istri tapi tetap menjadi pusat perhatian ya, karena busana yang dikenakan dan bahkan tidak bersama sang istri tetap menjadi pertanyaan juga. Kenapa? Karena biasanya sangat kompak bersama-sama, kali ini tidak. Nah, selain itu kami juga masih akan menantikan siapa saja pemirsa tokoh-tokoh yang akan hadir pada sore hari ini sambil menunggu trompet pertama nanti akan dikumandangkan untuk menandai upacara penurunan bendera HUT ke-80 Republik Indonesia akan segera dimulai. Sambil kita lihat juga tamu-tamu undangan juga sudah banyak sekali yang memadati area dari kursi tamu yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Ya, Yohana, kita lihat ini ramai sekali ya. Dan memang ada informasi bahwa untuk tahun ini kuota undangan itu ditambah dari 16.000 menjadi 18.000 orang. Untuk yang 9.000 untuk pengibaran bendera di pagi hari, kemudian 9.000 undangan pada upacara penurunan di sore hari ini. Kita melihat ini satu persatu sudah datang ya. Oleh karena itu memang perlu diatur sedemikian rupa di sore hari ini dan sambil menunggu seperti itu sehingga undangan ini kemudian tertib dan bisa mendapatkan kursinya satu persatu begitu. Jadi ini salah satu protokoler yang sudah dipersiapkan. Begitu antusiasnya orang untuk hadir di istana pada sore hari ini. Dan kalau menurut laporan dari rekan kita tadi, Tasya menyampaikan bahwa untuk sore hari ini diperkirakan sedikitnya 8.000 undangan yang akan hadir mengikuti upacara penurunan bendera HUT ke-80 Republik Indonesia. Tadi kita sudah melihat banyak sekali sajian kesenian dan perhelatan dari pertunjukan budaya mengawali upacara penurunan pada sore hari ini dan juga penampilan dari sejumlah band kebanggaan Indonesia, ada Coklat dan tadi juga ada penyanyi Indonesia, penyanyi nasional Ruth Sahanaya juga menyampaikan suara emasnya di tengah-tengah tamu undangan yang hadir di sini, dan kita akan menunggu ya detik-detik dari trompet pertama ini akan didengungkan untuk menandai penurunan bendera akan segera dimulai. Ya, kalau kita melihat rangkaian acara ya sejak sore tadi sudah diadakan begitu ya, Yohana. Ya sebenarnya juga ini ya sangat menyenangkan ketika sambil menunggu kita kita mendapatkan penampilan hiburan yang begitu megah, yang begitu bagus. Kemudian juga ada penampilan-penampilan dari band papan atas Indonesia begitu. Jadi ini sangat menarik sekali untuk orang kemudian kemarin sempat ramai untuk mendapatkan undangan untuk bisa ke istana, baik itu pagi ataupun sore begitu ya. Betul sekali. Dan maknanya lebih mendalam lagi dari peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka ini sebenarnya tidak hanya sekedar perayaan di tataran level elit saja, tapi juga bagaimana kemudian melibatkan anak-anak dari seluruh Indonesia untuk terlibat melalui pertunjukan budaya dan kesenian. Oke, nah untuk itu sambil sore hari ini kita bersiap, pemirsa dan juga Yohana, kita akan menyaparkan kami ada Bianca Sumendap yang kali ini berada di salah satu pintu gerbang yang biasa ini sangat terlihat ini satu persatu tokoh-tokoh yang menggunakan pakaian di sore hari. Bianca, selamat sore, bagaimana suasana di sana?
Ya, selamat sore Anggi, Yohana, dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini saya sudah berada tepatnya di Istana Negara dan luar biasa sekali Anggi, Yohana, dan pemirsa. Ini banyak sekali pejabat-pejabat yang sudah hadir. Di mana berdasarkan pantauan kami tadi ada sejumlah pihak, yakni ada Nusron Wahid, PMK, yakni Pratikno, dan juga Wamenpora, Taufik Hidayat, dan juga Luhut Binsar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan sejumlah pihak yang sudah hadir. Nah, tapi pemirsa, saat ini kita akan berbincang langsung dengan halo Kang Emil, selamat sore Kang. Aduh, ada Teh Arum cantik banget ya. Nah, pemirsa, Kang Emil boleh ceritain ini untuk outfitnya hari ini apa nih Kang? Sebenarnya ini adalah baju yang resmi kita sebutnya PKJ ya, kan khas Jawa, yang sering dipakai kalau ada acara formal di Pemprov Jawa Timur. Cuman dipadukan lah, kadang kainnya diganti, belangkonnya supaya lebih menyesuaikan adat. Nah, ini dicocokin sama baju istri. Kainnya maksudnya biar apa istilah di Jawa itu sarimbit, sepasang gitu. Kang Emil, makna kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti apa ini Kang? Maknanya adalah perjuangan tanpa henti. Kami yang kebetulan saat ini jadi abdi masyarakat di pemerintahan tentu harus bisa bertanggung jawab menjaga semangat masyarakat. Karena masyarakat mengukur kemuliaan dari kemerdekaan itu dari dedikasi kami, dari integritas kami. Jadi kami berusaha untuk menjaga bahwa kalau kita ingin pahlawan kita bangga pada Indonesia, kami hari ini harus bisa menjaga nilai perjuangan itu. Terima kasih sekali Kang Emil, Mbak Rumi. Nah, itu dia Yohana, Anggi, dan pemirsa. Jadi memang sejumlah pejabat sudah hadir mengenakan pakaian adat terbaik. Dan seperti yang saya kenakan juga, ini memang kita semua semangat untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kembali ke studio. Baik, Bianca, untuk tamu-tamu yang sore hari ini hadir, itu biasanya prosesnya seperti apa? Karena kita tahu ini banyak sekali orang yang ingin menonton secara langsung begitu, Bianca. Baik, Anggi, mohon maaf untuk suaranya. Ya, Bianca bisa mendengar suara saya. Jadi kalau untuk proses di sore hari ini, untuk para undangan yang masuk seperti apa, Bianca? Baik Anggi, memang untuk saat ini jadi sejumlah para tamu undangan yang hadir begitu di Istana Negara berdasarkan pantauan kami, ini bisa masuk begitu melalui pintu utama, lalu nantinya ini akan dimulai untuk upacara yakni pada pukul 5 sore nanti untuk upacara penurunan bendera, dan nantinya Anggi dan Yohana serta pemirsa akan ada pada pukul 17:45 ini adalah kirap pengembalian bendera dan teks proklamasi dari Istana Negara menuju ke Monumen Nasional. Dan salah satu hal yang ditunggu oleh sejumlah pihak, Anggi dan Yohana serta pemirsa, karena nantinya akan ada karnaval yang nantinya juga akan dibuka begitu oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini adalah salah satu hal yang menarik begitu yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Dan kalau kita lihat juga adanya pesta rakyat yang juga berlangsung di Istana Negara ini, jadi memang kemeriahan luar biasa, banyak sekali atraksi-atraksi yang juga nantinya saat ini sedang ditampilkan, baik untuk atraksi kesenian dan juga yang lainnya. Dan memang untuk Anggi dan pemirsa, saat ini banyak sekali pejabat-pejabat yang sudah hadir di Istana Negara, dan saat ini untuk sebentar lagi menghitung waktu sekitar 10 menit lagi kita akan melihat untuk upacara penurunan bendera yang nantinya ini akan berlangsung dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, diharapkan begitu pada momen HUT Republik Indonesia ke-80 tahun ini bisa dirasakan oleh semua pihak, khususnya untuk rakyat. Oleh karena itu, hal yang ditunggu juga adanya pesta rakyat dan juga karnaval bersatu yang nantinya sebentar lagi akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Anggi. Ya, Bianca, satu lagi. Ini menarik sekali karena Anda di posisi di mana tamu-tamu masuk begitu ya. Siapa menurut Anda yang penampilannya itu paling menyita perhatian atau yang paling menarik menurut Anda, Bianca? Baik Yohana dan Anggi, memang banyak sekali ya memang untuk para pejabat begitu yang menggunakan atau mengenakan pakaian-pakaian khas adat terbaik. Tapi satu yang saya lihat begitu yang luar biasa begitu, ini adalah penampilan dari atau pakaian maksud saya dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Menko PMK Pratikno, di mana mereka mengenakan pakaian adat, dan ini sangat terlihat begitu kalau mencerminkan khas Indonesia. Dan tadi juga kalau saya lihat juga salah satu yang menarik juga adalah dari Raja Juli itu, dia memperlihatkan begitu bahwa penampilannya seperti pitung. Jadi memang ini sangat-sangat
kemeriahan begitu ya di Istana Negara ini sangat terasa. Dan jadi memang kalau kita bisa lihat dari seluruh pejabat yang hadir menampilkan pakaian terbaik. Anggi, Yohan. Upacara penurunan Sang Merah Putih segera dimulai. Maju! Jalan! Tegak, senjata! Gerak! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.